pelaku yang bekerja sama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Namun, ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. 15 Agustus lalu menjadi hari di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya mengabulkan permohonan Richard Eliezer sebagai Justice Collaborator. Menurut LPSK, Eliezer berhak mendapat status Justice Collaborator karena Eliezer bukanlah pelaku utama dan bersedia untuk mengungkap peran atasannya yang punya peran jauh lebih besar dalam kasus pembunuhan Yosua. Menurut catatan kami, memang Baradae ini adalah pelaku tindak pidana tetapi dengan peran yang minor karena dia mendapatkan perintah dari atasannya. Bahkan keterlibatannya di dalam perencanaan dan sebagainya itu masih kita dalami apakah yang bersangkutan memang menjadi mastermind atau bagaimana. Tapi yang jelas kami melihat bahwa peran yang bersangkutan ini kecil dan kami melihat memang yang bersangkutan sebenarnya tidak punya mens rea atau niatan untuk melakukan pembunuhan. Awalnya Eliezer mengaku sempat mengikuti skenario Sambo, namun Eliezer memutuskan untuk mengubah keterangannya karena mimpi buruk yang dialaminya selama 3 minggu berturut-turut. Itu dari tanggal selama 3 minggu ya? Kurang lebih 3 minggu. 3 minggu kamu mimpi buruk. Mimpi buruk terus yang mulia. Apa mimpimu? Datang almarhum Yosua. Betul yang mulia. Iya, yang benar, yang benar. Betul yang mulia. Oh, itu alasanmu ya. Siap yang mulia. Terus apa lagi? Dan saya juga merasa bersalah yang mulia. Kamu merasa bersalah. Itulah alasanmu, makanya kamu menceritakan yang benar. Saya menceritakan yang benar. Tidak dua. Apa lagi? Itu yang mulia. Karena saya merasa tertekan yang mulia. Merasa tertekan. Dan beruntungnya pada saat saya dibawa itu sudah tidak ada komunikasi sama sekali saya dengan FS lagi yang mulia. Jadi saya sudah merasa lebih bisa untuk menceritakan yang mulia semuanya. Dalam perjalanannya menyanggupi peran sebagai penguak fakta, Richard Eliezer berusaha membeberkan apa yang ia ketahui dan rasakan, termasuk rencana pembunuhan Sambo hingga detik-detik penembakan Yosua. Eliezer mengaku takut saat Verdi Sambo memintanya untuk menembak Yosua. Dia lihat ke saya baru bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya yang mulia. Baru saya diam kan yang mulia, saya kaget juga yang mulia. Baru dia dekat begini, nanti kau yang tembak Yosua ya. Karena kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang tembak, tidak ada yang jaga kita, dia bilang begitu. Baru dia masih dengan posisi begini yang mulia. Saya di sini yang mulia. Dia masih dengan posisi mendekat begini. Saya kan diam yang mulia. Saya nggak menjawab sama sekali, nggak menjawab yang mulia. Masih antara takut, masih kayak ini nyata kah yang dia sampaikan ini? Kaget juga yang mulia. Jadi saya diam, baru dia bilang begini ke saya. Sudah dia bilang tadi kan nanti kamu yang tembak Yosua karena kalau kamu tembak, kalau dia yang tembak, nggak ada yang jaga kita. Baru dia bilang ke saya begini yang mulia. Jadi gini Chat, skenarionya, dia langsung jelaskan skenarionya di situ yang mulia. Jadi gini Chat, skenarionya di Duren 3, di 46. Kalau kita nggak bilang Duren 3 yang mulia, kita bilangnya 46. Jadi skenarionya di 46 Chat. Jadi nanti skenarionya ibu dilecehkan sama Joshua, baru ibu teriak, kamu dengar ibu bersama gimana coba ceritakan? Ibu dilecehkan Joshua, ya. Baru ibu teriak, kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu tembak balik Joshua yang mati. Eliezer juga menceritakan kejadian di tanggal 10 Juli, di mana Sambo memanggil Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk menghadap di lantai 2 rumah Saguling. Dalam pertemuan itu, Sambo menjanjikan uang 1 miliar untuk Eliezer. Karena kalian sudah menjaga ibu, nanti saya kasihkan kalian uang. Jumlahnya Kuat 500, Rick 500, saya 1, katanya yang mulia. Baru biasa ngobrol biasa yang mulia. Jadi sudah dikasih tahu isinya dolar katanya yang mulia. Sudah ada amplop yang mulia, 3.
Ahli poligraf yang dihadirkan jaksa penuntut umum juga mengungkap hasil tes kebohongan Richard Eliezer. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Eliezer dinilai berkata jujur. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Siap. Banyak pihak memang bersimpati pada Eliezer yang menyanggupi komitmennya sebagai justice collaborator. LPSK yang memberi status justice collaborator pun menyayangkan tuntutan 12 tahun penjara terhadap Eliezer. Menurut LPSK, Eliezer telah menunjukkan konsistensinya dalam mengungkap kasus kematian Yosua. Ya, kami intinya menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer 12 tahun. Di luar harapan kami ya, karena harapan kami Richard kan sudah kami tetapkan sebagai JC, Justice Collaborator, dan dia sudah menunjukkan komitmennya, menunjukkan konsistensinya untuk mengungkap kejahatan ini secara terang benderang. Bahkan kalau tidak ada pernyataan dan keterangan dari Richard, pengakuan dari Richard, kasus ini juga nggak akan terbuka ya, bahwa kasus ini adalah sebuah kejahatan tindak pidana pembunuhan. Tidak berhenti di situ, dukungan publik terus mengalir pada Eliezer. Senin lalu, 122 akademisi yang tergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia menyerahkan amicus curiae pada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka menyebut tuntutan 12 tahun tidak sesuai dengan jasa Eliezer membuka kotak Pandora kasus pembunuhan Yosua. Eliezer dinilai sulit untuk menolak perintah Ferdy Sambo karena relasi kuasa. Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Lalu sebetulnya kalau kita mendukung Eliezer bukan mendukung dia pribadi, tetapi kita ingin reformasi yang total terhadap lembaga penegakan hukum, khususnya dalam hal ini adalah kepolisian. Menurut ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar, status Eliezer sebagai justice collaborator tentu akan dipertimbangkan hakim saat menjatuhkan vonis. Sebagai pemutus, hakim akan menentukan apakah justice collaborator bisa membuka secara terang seluruh peristiwa yang terjadi dalam tindak pidana itu. Sama halnya dengan status justice collaborator, amicus curiae juga dinilai relevan dan signifikan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan vonis bagi Eliezer. Ya, sejauh mana kerjasamanya itu? Apakah memang benar bisa membuka secara terang seluruh peristiwa yang terjadi di dalam tindak pidana itu? Kalau ya mestinya baik jaksa penuntut umum sebagai penuntut maupun hakim nantinya sebagai pemutus ya yang memutuskan perkaranya bisa menghargai atau mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para terdakwa. Saya kira ini yang kemudian banyak dilakukan oleh orang ya, karena melihat perannya Baradae meskipun dia sebagai pelaku, tetapi dia ada dalam keadaan tertentu yang kemudian memaksanya untuk melakukan tindak pidana. Karena itu amicus ini sangat relevan gitu dan signifikan bisa menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan satu perkara.